Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita akan coba membongkar Natal. Bukan cuma soal iman, tapi juga soal tradisi dan bahkan teori konspirasi yang sering banget kita dengar. Coba deh, bayangin sebentar. Lampu-lampu kelap-kelip, wangi kue khas Natal, dan tentu aja Sinterklas dengan kereta luncurnya. Ya, inilah Natal yang kita kenal, yang kita cintai, yang penuh dengan tradisi hangat, dan punya tempat spesial di hati kita dan juga budaya kita. Kita mulai dari yang paling sering jadi perdebatan ya. Tuduhan paling panas yang kayaknya muncul tiap bulan Desember. Jadi, ada anggapan kalau Natal itu sebenarnya cuma bungkus ulang dari perayaan pagan kuno. Bener nggak sih? Coba kita lihat catatan sejarahnya. Nah, ini dia teori yang paling populer. Katanya, orang Kristen dulu meminjam tanggal 25 Desember, hari rayanya Dewa Matahari Romawi, Sol Invictus. Tujuannya, biar ajaran baru mereka lebih gampang diterima sama orang-orang Romawi waktu itu. Kedengeran masuk akal kan? Tapi tunggu dulu. Tapi ini yang menarik banget. Kalau kita lihat lini masa sejarahnya, ternyata ceritanya kebalik loh. Justru perayaan Kristen itu ada lebih dulu. Di abad pertama udah ada tuh yang namanya Epifania. Nah, baru di abad keempat, Natal jadi perayaan sendiri dan makin populer. Saking populernya, Kaisar Romawi malah mencoba menghidupkan lagi festival pagan Sol Invictus buat menyaingi Natal. Jadi, siapa meniru siapa? Artinya apa? Ya artinya, berdasarkan catatan sejarah yang kita punya, perayaan Natal di tanggal 25 Desember itu tercatat lebih dulu. Fakta ini aja udah cukup kuat untuk melemahkan argumen utama, yang bilang kalau Natal itu cuma menjiplak. Jadi, poin utamanya di sini jelas banget ya. Bukan Natal yang meniru festival pagan, tapi festival pagan itu yang dibangkitkan lagi buat ngalahin popularitas Natal yang udah ada duluan. Alur ceritanya tuh nggak seperti yang dituduhkan banyak teori konspirasi. Oke, kalau argumen penjiplakan itu ternyata nggak didukung catatan sejarah, terus dari mana dong asalnya tanggal 25 Desember? Nah, jawabannya ternyata bukan dari budaya pagan, tapi dari sebuah makna teologis yang jauh lebih dalam bagi umat Kristen di masa-masa awal. Ini langsung membawa kita ke pertanyaan yang logis banget. Kalau bukan meniru, kenapa kok tanggal 25 Desember yang dipilih? Pasti ada alasannya kan? Ternyata, begini perhitungannya menurut tradisi Kristen awal. Mereka punya keyakinan kalau konsepsi Yesus atau saat ia mulai dikandung, itu terjadi pada tanggal 25 Maret. Coba deh kita hitung maju, 9 bulan, masa kehamilan normal, jatuhnya pas banget di tanggal 25 Desember. Jadi ada logikanya sendiri di dalam tradisi Kristen itu. Lagi pula, tema terang itu emang udah jadi inti dari iman Kristen. Kristus itu disebut sebagai terang dunia dalam kitab suci mereka. Ini udah ada jauh sebelum ada festival soal matahari yang populer di Roma. Jadi makna itu tuh asli dari dalam, bukan sesuatu yang dipinjam dari luar. Oke, dari mitos pagan kita pindah ke sosok yang gak kalah ikonik. Siapa lagi kalau bukan pria berjanggut putih dengan baju merahnya? Sinterklas. Perjalanannya ini luar biasa loh. Dari seorang uskup yang beneran ada di Turki, jadi tradisi yang dibawa imigran Belanda ke Amerika. Ujung-ujungnya malah dirombak total sama iklan minuman bersoda. Iya, iklan Coca-Cola. Dari situ mitologinya berkembang dan digabungin sama legenda-legenda Skandinavia. Jadi ini benar-benar perpaduan unik antara sejarah, tradisi, dan ya, marketing. Nah, ini nih kutipan yang menusuk banget. Ini nunjukin gimana sebuah simbol budaya yang udah dikomersialkan abis-abisan bisa nutupin makna asli dari sebuah perayaan. Jadi, warna merah putih yang ikonik itu ternyata asalnya dari warna merek, bukan tradisi keagamaan. Oke, kita udah singkirin lapisan tradisi pagan dan komersialisasi. Sekarang ayo kita lihat lebih dalam ke salah satu detail yang paling mengejutkan dari kisah Natal di Alkitab itu sendiri. Pasti kita semua tahu kan gambaran tiga raja yang datang ke palungan yang sering ada di diorama-diorama Natal itu loh. Pertanyaannya, apa gambar yang populer ini beneran akurat secara sejarah? Kita lurusin dulu ya beberapa hal soal adegan kelahiran yang sering kita lihat.
Satu, Alkitab nggak pernah bilang jumlah mereka ada 3. Dua, mereka itu bukan raja. Dan yang paling penting, mereka nggak datang pas malam kelahiran Yesus di palungan. Kenyataannya, justru jauh lebih menarik. Jadi, siapa mereka? Mereka itu magi atau magoi. Ini sebutan untuk para imam astrolog pagan, datangnya dari timur, mungkin Persia atau Babilonia. Buat orang Israel kuno, orang-orang kayak mereka ini dianggap najis, penyembah berhala, pokoknya orang luar deh. Mereka ini kelompok orang yang paling nggak kita duga bakal repot-repot nyari raja orang Yahudi. Dan fakta bahwa orang-orang non-Yahudi penyembah berhala ini yang pertama kali sujud menyembah Yesus, wow, ini bukan cuma detail kecil, ini adalah bocoran luar biasa tentang misi Yesus yang ternyata universal buat semua bangsa. Makanya kedatangan orang Majus ini kayak sebuah foreshadowing, sebuah pertanda. Bahwa Injil itu pesannya bukan cuma untuk bangsa Israel, tapi untuk seluruh dunia. Dari awal banget, kisahnya udah global. Nah, detail yang super mengejutkan tentang orang Majus ini justru membawa kita langsung ke jantung atau inti makna teologis dari Natal itu sendiri. Jadi, kalau kita kesampingkan dulu semua pernak-pernik budaya, pesta, dan kado-kado, pesan utama Natal itu ada di satu kata ini, Immanuel. Artinya, Allah beserta kita. Intinya adalah perayaan tentang Tuhan yang menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Sesimpel tapi sedalam itu. Jadi kelahiran Yesus itu bukan kejadian yang tiba-tiba atau kebetulan. Ini adalah puncak, klimaks dari janji yang udah digaungkan ribuan tahun. Mulai dari janji pertama di kitab Kejadian tentang keturunan yang akan meremukan kepala ular, lalu dipersempit ke Abraham, sampai akhirnya Nabi Yesaya menubuatkan tentang seorang anak darah yang akan mengandung. Semua benang merahnya menuju ke satu arah. Jadi jelas ya, kisah Natal ini bukan sekedar dongeng atau mitos yang indah. Ini adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan yang ditunggu-tunggu selama berabad-abad. Janji yang dijaga selama ribuan tahun. Dan ini ngasih bobot yang luar biasa baik secara sejarah maupun secara ilahi. Inilah yang namanya inkarnasi, sesuatu yang tak terbatas menjadi terbatas. Sang Pencipta menjadi bagian dari ciptaannya sendiri. Jadi Natal itu bukan cuma sekedar kunjungan singkat. Ini adalah momen di mana Allah menjadi manusia untuk memulai misi penyelamatan besar-besaran buat mendamaikan kita kembali kepadanya. Jadi, kalau kita simpulkan, kisah Natal itu intinya tentang pemulihan, tentang rekonsiliasi. Ini adalah cerita tentang Tuhan yang mengambil rupa manusia untuk merangkul kembali manusia yang tersesat. Ini adalah titik awal dari sebuah misi penyelamatan yang besar. Dan ada tujuan ilahi yang sangat dalam di balik semua ini. Yesus disebut Adam yang terakhir. Kenapa? Karena kelahirannya itu menandai sebuah permulaan yang baru, sebuah riset bagi umat manusia. Ia lahir dari Roh Kudus, bukan dari keinginan manusia, untuk memulai sebuah garis keturunan baru yang nggak tercemar oleh kerusakan yang sama. Ini adalah awal dari kemenangan atas dosa dan kematian. Nah, jadi kelihatan kan bedanya? Secara budaya, Natal mungkin soal kado, pesta, liburan. Tapi pada intinya, Natal itu bukan sekedar pesta ulang tahun. Ini adalah perayaan dimulainya pemulihan kita. Awal dari penebusan kita yang paling dalam. Nah, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya sekarang, apa artinya semua ini buat kita hari ini? Yuk kita ambil waktu sejenak untuk merenung. Oke, pertanyaan pertama buat direnungkan setelah kita tahu kisah yang lebih dalam dari janji ribuan tahun lalu sampai kedatangan orang-orang Majus, gimana pemahaman baru ini mengubah cara Anda memandang Natal di luar sekedar tradisi dan budaya? Dan yang terakhir, ini pertanyaan yang lebih personal. Nama Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Di tengah semua kesibukan, diskon, dan perayaan, gimana caranya Anda bisa benar-benar merasakan dan merangkul kenyataan bahwa Allah hadir bersama Anda di musim ini? Setelah kita bisa memisahkan mana inti iman dan mana yang cuma bungkus tradisi budaya, kira-kira gimana ya kita seharusnya memaknai perayaan Natal tahun ini? Dan yang terakhir, sebuah pertanyaan penutup yang menurut saya penting banget.
Kalau ternyata orang-orang yang dianggap luar atau asing seperti kaum Majus justru jadi yang pertama menyembah Yesus, pesan apa ya yang mau disampaikan tentang sifat kabar baik itu yang ternyata sangat universal? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.